Roy Suryo CS semakin terpojok, teman-teman. Laporan Bapak Jokowi jalan terus. Laporan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis juga jalan terus. Soal mental jangan ditanya. Kacau banget ini mereka. Keadaannya benar-benar tersudutkan, teman-teman. Ini dia videonya. Mari kita tonton sampai habis. Ya, kita maafkan aja. Yang kedua, dalam konteks kita ini melaporkan Ahmad Kozinudin dan yang namanya Roy Suryo, menurut keterangan dari Habib Rizik, itu urusan pribadi saya dan DHR. Tidak ada urusan dengan Habib Rizik. Dan Habib Rizik tidak mau ikut campur urusan itu. Karena itu persoalan hukum antara saya dengan Ahmad Kozinudin dan Roy Suryo. Nah, karena diberi peluang seperti itu, saya tetap berpandangan kepada pelaporan polisi saya. Ya, karena menyangkut bukan soal ijazah. Ini menyangkut subversi konstitusi. Dengan omongan Ahmad Kozinudin mengatakan bahwa SP3 Egy Sujana produk Solo, jadi tidak sah. Pertanyaan seriusnya, SP3 itu kan produk undang-undang, usernya polisi, Polri. Tentu tidak mungkin produk Solo. Itu adalah produk Presiden dan DPR Republik Indonesia. Disinilah subversif konstitusinya. Telah menista Undang-Undang Dasar 45. Dengan sangat seenak jidatnya aja. Sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan karenanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Harus lewat. Kena benar-benar. Di sini Ahmad Kozinudin dan Roy Suryo benar-benar terpojok di sini, teman-teman. Udah laporan Bapak Jokowi lancar mulus sampai hari ini, ditambah lagi laporan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis juga. Ini bukan main-main. Mereka ini bukan hanya sekedar pecah kongsi. Sekarang benar-benar musuh bebuyutan. Sampai-sampai begitu seriusnya Bang Egy Sujana melaporkan orang-orang ini. Katanya dirinya difitnah. Dan bahkan di sini dia mengungkapkan kalau Ahmad Kozinudin dan CS-nya terindikasi melecehkan undang-undang. Wah, makin seru, teman-teman. Gimana nih menurut kalian? Mari kita tonton video berikutnya. Sampai kesininya, kok malah minta dihentikan? Kan betul. Anda berjuang atas nama rakyat. Iya. Anda mengatakan mewakili rakyat, walaupun saya merasa tidak Anda wakili. Persoalan pertama adalah soal siapa terhasut. Ada, menurut Bung Rasman adalah salah satunya yang jelas Prof. Din Samsudin, menurut Prof. Rasman. Ya. Bang Rasman, ya kan. Kemudian Pak Muhammad Sobari. Pak Muhammad Sobari juga. Yang tadinya tengah, tiba-tiba sekarang bela. Ya. Terhasut, Pak Sobari. Oke. Ada lagi mungkin? Masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Netizen lagi maki-maki kita. Misalnya yang tadinya tengah-tengah, lalu kemudian percaya bahwa ijazah Pak Jokowi kan kita lihat setelah setahun perjuangan ini, muncullah tiba-tiba Pak Din, Pak Muhammad Sobari, itu terhasut. Ya menurut saya. Boleh dong. Nah, jadi kalau saya mengkaji tadi, saya teruskan yang tadi, supaya tidak tumpang tindih penjelasan Bang Refli tentang siapa terlapor duluan, terus siapa yang diproses duluan, kan begitu ya. Jadi kasus saya itu, akhirnya yang sampai ke persidangan saya. Dan di sanalah saya buka ruang ketika persidangan itu terungkap bahwa ada pelecehan itu. Lah sekarang muncul pertanyaan, Mas Roy selalu bilang
ini ada pergeseran. Nanti kalau ini sidang di pengadilan, yang dibahas adalah pencemaran, bukan ijazah. Tidak begitu. Pokok perkaranya, bentar Bang, ini pengalaman saya Bang. 8 bulan saya sidang, tiap minggu itu ada medianya. Termasuk iNews, saya terima kasih. Apa itu? Dalam persoalan pertama, saya dilaporkan pencemaran nama baik. Apa yang saya cemarkan? Nama baik seorang pengacara. Terus poinnya apa? Saya mengatakan dia dilecehkan, melecehkan. Maka pokok perkaranya apa? Pelecehan seksual, dugaan. Nah, kalau persidangan ini terhadap Mas Roy Suryo 100% pasti yang akan dibahas adalah ijazah Pak Jokowi. Nah, ini dia teman-teman. Ini penjelasan yang begitu mendetil banget dari Bang Rasman. Apalagi kan pokok awalnya nih, mereka kubu Roy Suryo begitu sombongnya menantang Bapak Jokowi untuk melaporkan mereka. Nah, anehnya sekarang giliran Bapak Jokowi sudah muak dengan fitnahan mereka. Nah, akhirnya memutuskan untuk melaporkan tuh mereka. Berkapok. Sekarang malah minta dihentikan. Kenapa? Ada apa? Kan gak bisa dibuktikan nanti tuduhan-tuduhan kalian. Kalau ini tidak masuk di persidangan, tidak masuk di pengadilan. Biar clear dong. Biar ketahuan kalau memang benar tuduhan kalian, ya beberkan, tunjukkan bukti-buktinya. Biar Bapak Jokowi juga memperlihatkan ijazahnya dan bukti-buktinya. Kemudian tampil saksi-saksi terkaitnya. Atau gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian teman-teman. Mari kita tonton video berikutnya. Perkenan beliau, keikhlasan beliau untuk membantu saya dalam kasus ini. Karena Prof. Din ini selain sebagai guru saya, ya saya ini anak didik beliau, saya juga membantu beliau dalam banyak organisasi. Kemudian juga beliau ini adalah kawan diskusi, mentor yang luar biasa bagi saya untuk menggenapi ilmu saya, terutama dalam sisi neuroscience spiritual behavior yang selama kurang lebih 10 tahun ini saya tekuni. Dan salah satu bukti dukungan beliau kepada saya adalah beliau ini menjadi pemberi pengantar dari buku kedua saya yang membahas tentang kajian penelitian saya tentang makanan berbasis Al-Quran. Tentu saja karena saya bukan orang yang menekuni Al-Quran, maka saya harus berguru kepada ilmuwan atau beliau yang memang mendalaminya. Jadi seperti itu adalah tradisi. Apa yang memohon Dokter Tifa minta bantu Pak Din supaya dia bebas dari jeratan hukum. Biar tersangkanya dia itu dibatalkan. Intinya biar ini dia tidak masuk bui teman-teman. Dia takut sekali kalau harus masuk penjara. Apakah dengan dia meminta bantu Pak Din, lalu dia bebas begitu saja? Oh tentu tidak. Tidak sama sekali. Meskipun dia meminta bantuan siapapun, dia meminta bantuan pengacara, tetapi semua harus dibuka di pengadilan dong. Ditahu semuanya, diteliti, diselidik, disidik, sehingga ketemu yang benar-benar memang fakta di lapangannya. Nah itu dia sebenarnya. Biarkan dia Dokter Tifa mengandalkan Pak Din atau siapa saja, dan biarkan juga proses hukum berjalan sesuai dengan semestinya. Harus selesai dulu tuntas. Ya kan? Yang ketiga itu tadi pasal 79 itu. Ayat 4. Jadi kita katakan bahwa sejak dihentikan semua due process of law sebelumnya berhenti demi hukum. Oleh sebab itu kami minta di dalam surat kami, yaitu untuk menghentikan penyidikan di Polda Metro Jaya. Itu barangkali yang nambah. Ya, ada yang mau Katanya nggak takut masuk penjara, tapi kok sekarang memohon ngotot supaya perkara ini dihentikan
kasusnya dicabut di SP3. Sampai-sampai mereka ini jauh-jauh ke Irwasum mengadu, berkirim surat supaya perkara ini dihentikan. Loh, ada apa dengan kalian? Amputasi Jokowi. Yang kedua, amputasi Gibran. Gibran harus diamputasi ini. Kalau enggak juga ini sumber penyakit yang merembet kemana-mana. Ada Mbah Rizal Fadila sebegitu bencinya, sebegitu apanya dia sama Pak Jokowi dan keluarganya. Sampai-sampai bisa bicara seperti ini, teman-teman. Lalu ketika dirinya jadi tersangka, dia ngaku-ngaku didiskriminalisasi. Dia ngaku-ngaku ini kelakuan yang tidak adil. Ini putusan yang tidak adil. Harus ini ditegakkan keadilan. Harus ini begini dan begitu. Pokoknya dia protes banyak soal tersangkanya dirinya. Tapi kelakuan seperti ini. Bisa ditampilkan di Ini nunjukkan plasma apa? yang di tengah. Ini nggak nunjukin apa-apa. Oke, sehingga bisa clear. Kalau panik diam aja dulu. Oke. Panik lo. Bang Andi bukan Ini kebohongan. adalah belum pernah Ini dipublikasikan dan juga bohong banget. Bang Andi, bukan dari bagian dari 700 baik, Oh, Bang Andi, item tersebut. ini adalah buku alumni. Buku alumninya Pak Jokowi, Oke. angkatannya beliau, Oke. belum pernah dipublikasikan. Oke. Nah, belum pernah Karena udah masuk beredar di lama sana. di sosmed. Kalau Richard masuk Ya, masukkan ke di sana. dalam suatu buku. Ya, masukkan Baik, ke sana. Sehingga jadi ini Oke. gampang Ini ditutup. gampang. Mulai satu-satu sebentar. Tumpuk, Oke, kita ajarin caranya. akhirnya terjadinya suatu Dan ini Bang Andi dapatkan dari kagama bela UGM. Ada apa dengan Roy Suryo yang malah kepanasan? Kepanasan banget dia, teman-teman. Roy Suryo spontan kelonjotan saat buku alumni Jokowi tahun 85 ditunjukkan. Ini pasti udah kalah debat. Ini udah pasti. Karena tiap-tiap kelakuan Roy Suryo seperti ini, dia udah pasti kehabisan akal, kehabisan kata-kata, dan kalah debat.